Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Dendels. Herman Willem Dendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Dendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batak, Dendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Dendels juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Tampaknya, sumber Raden Saleh anak Jawa menjadi sangat penting dan strategis dalam mengatur pemerintahan kolonial di Nusantara. Sehingga, menyelamatkan dan mempertahankan Jawa menjadi sangat penting. Dalam rangka mengemban tugas sebagai Gubernur Jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintahan induk atau Republik Batak, Dendels melakukan beberapa langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan, keamanan, administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. 1. Bidang pertahanan dan keamanan. Langkah-langkah Dendels melaksanakan tugas untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, yaitu membangun benteng-benteng pertahanan baru seperti benteng Mr. Cornelis. 2. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil warga pribumi. 3. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang sering disebut dengan Dindels atau Jalan Dindels atau The Groot Postweg. 2. Bidang politik dan pemerintah. Dendels melakukan perubahan di bidang ini dalam tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan Jawa. Contohnya, harus memberi hormat pada raja, tidak boleh memakai payung emas, membuka topi sembari duduk di kursi yang lebih rendah. Selain itu, Dendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara, yaitu 1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. 2. Dendels memerintahkan secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar, yang kemudian dikenal dengan Keresidenan. 3. Berdasarkan Dekrit 18 Agustus 1808, Dendels juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur dan 38 kabupaten. Terakhir, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Kebijakan Dendels di bidang peradilan. Dendels juga mengatur keterlibatan dalam bermasyarakat dan berusaha membatasi berbagai penyelewengan dan mengeluarkan berbagai kebijakan. Pertama, membentuk 3 macam peradilan, yaitu peradilan untuk bangsa Eropa, kedua peradilan untuk orang timur asing, dan ketiga peradilan untuk orang pribumi. 2. Masalah korupsi menjadi masalah utama yang diperhatikan Dendels. Setiap pelaku korupsi akan diadili tanpa pandang bulu. Sekian. Selamat. Kebijakan Dendels di bidang sosial ekonomi. Dendels melakukan tindakan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Dendels misalnya: 1. Melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. 2. Melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Ketiga, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Dan keempat, rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian. Kebijakan Dendels di bidang militer. Dendels juga membuat pertahanan di bidang militer seperti 1. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. 2. Membentuk pasukan dari orang-orang pribumi, misalnya Legiun Mangkunegaran sebagai bagian dari angkatan perang Belanda dengan komandan orang Jawa. Dan 3. Membangun benteng pertahanan di berbagai wilayah seperti benteng Lodewijk di Gresik.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya karena kelebihan itu datangnya dari Allah dan dari kelompok kami maka kekurangannya dari yang video. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, jadi ini.